Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Oktaviola dengan NPM 24110214141 dengan rekan saya yaitu Artika Damayanti dengan NPM 24110211109. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai penelitian mini skripsi kami yang berjudul pengaruh tingkat kemiskinan dan juga tingkat pengangguran terbuka terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun 2010 hingga 2024. Mungkin langsung saja kita masuk pada penjelasan awalnya yang akan dijelaskan oleh Artika terlebih dahulu mengenai latar belakang dari penelitian kami. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat. Jadi, keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari bagaimana kondisi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. IPM terdiri dari 7 dimensi utama, yaitu kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan yang diukur melalui lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Karena itu, semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik pula kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Setelah melihat perkembangan IPM serta kondisi kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung, terdapat beberapa pertanyaan yang ingin kami jawab melalui penelitian ini. Pertama, apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung? Kedua, apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung? Dan yang ketiga, apakah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung selama periode tahun 2010 hingga 2024. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dalam penelitian yang kami lakukan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas, yaitu tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan variabel terikatnya adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. Secara teori, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka akses masyarakatnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup yang layak akan semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas pembangunan manusia. Begitu juga dengan pengangguran, tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hubungan tersebut, kami menduga bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data yang digunakan merupakan data tahunan atau time series dari tahun 2010 sampai dengan 2024. Variabel dependennya dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia atau IPM, sedangkan variabel independennya adalah tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, kami menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least squares atau OLS. Pada slide ini ditampilkan perkembangan IPM di Provinsi Lampung selama periode 2010 hingga 2024. Berdasarkan data BPS, IPM Lampung menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat Lampung dalam berbagai aspek pembangunan manusia. Pada tahun 2024, angka harapan hidup mencapai 71,50, harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun, dan pengeluaran per kapita mencapai sekitar 11,2,58 juta rupiah.
Meski menunjukkan perkembangan yang positif, peningkatan IPM ini masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi, IPM sama dengan 84,97 dikurangi 0,95 kali tingkat kemiskinan dan dikurangi 0,980 tingkat kemiskinan pengangguran terbuka. Dari persamaan tersebut, kedua variabel memiliki koefisien negatif, artinya apabila tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran meningkat, maka nilai IPM itu cenderung mengalami penurunan. Dan nilai R-square sebesar 0,938 ini menunjukkan sekitar 93,8% variasi IPM dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan dan pengangguran, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan perubahan IPM di Provinsi Lampung. Lalu di sini kami sudah melakukan uji asumsi klasik pada model kami. Untuk uji pertama yang kami lakukan adalah deteksi multikolineritas. Apakah dalam model kami terdapat multikolineritas atau tidak? Nah, ternyata dari hasil centered VEF, nah ternyata dari hasil centered VEF dari kedua variabel kami yaitu menunjukkan nilai sebesar 2,355, di mana nilai tersebut masih di bawah 5, yang artinya dikategorikan sebagai multikolineritas sedang, sedangkan di atas 10 yaitu adanya multikolineritas tinggi. Maka dari itu model kami lolos dari adanya multikolineritas. Lalu untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastis, di mana kita menggunakan white test sebagai uji heteroskedastisnya. Di sini dari hasil uji heteroskedastis, probabilitas chi-square kami mendapatkan nilai 0,1564, di mana nilai tersebut atau probabilitas tersebut di atas 0,05. Di sini disimpulkan bahwa model kami itu lolos dari adanya uji heteroskedastis atau tidak ada heteroskedastis pada model kami. Lalu untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Kami menggunakan Bruce Godfrey, di mana di sini untuk melihat apakah model kami itu terdapat autokorelasi antar pengamatan dalam periode penelitian kami. Untuk probabilitas chi-square-nya itu menunjukkan hasil 0,1273, di mana ini masih di atas 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa model kami ini lolos dari adanya autokorelasi. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu uji normalitas, kami menggunakan Jar-Guebera dengan nilai Jar-Guebera probabilitasnya yaitu sebesar 0,8870, di mana nilai tersebut di atas 0,05. Yang artinya model kami ini berdistribusi normal. Selanjutnya kami juga telah melakukan uji parsial atau uji T terhadap kedua variabel bebas kami terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, di sini adalah bagian dari variabel kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia, di mana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel kemiskinan itu berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Nah, jadi masyarakat yang hidup dalam kondisi kemiskinan itu umumnya memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang layak. Ketiga komponen tersebut itu merupakan dimensi utama dalam pembentukan indeks pembangunan manusia, sehingga tingginya angka kemiskinan secara langsung itu akan menekan capaian dari indeks pembangunan manusia. Jadi dibutuhkan upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kualitas dari pembangunan manusia. Uji parsial atau uji T ini kami buktikan dengan melakukan uji hipotesis dua arah, di mana T-tabel itu di mana T hitung ini berada di daerah tolak H0, yaitu T-tabel sebesar minus 2,5
179 dengan T hitung yang berada di dalam daerah tolak H0 yaitu sebesar minus 6,891. Lalu selanjutnya untuk variabel pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia itu menunjukkan hasil yang sama yaitu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Jadi yang kita tahu bahwa pengangguran itu akan menyebabkan sebagian angkatan kerja itu kehilangan kesempatan kerja untuk memperoleh pendapatan rutin. Jadi dampaknya rendahnya pendapatan rumah tangga akibat pengangguran itu akan membatasi kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan yang tinggi dan akses kesehatan yang premium. Jadi akhirnya itu akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara agregat. Temuan ini juga sejalan dengan teori Keynesian, di mana Keynesian menyebutkan bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja itu akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Uji parsial yang kami lakukan ini dibuktikan oleh pengujian hipotesis dua arah, di mana daerah T hitung ini berada di daerah T tabel, yaitu disimpulkan bahwa H0 ditolak. Di sini kami juga telah melakukan uji F, yaitu uji secara bersama-sama. Jadi berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama, uji F diperoleh nilai F hitung yaitu sebesar 91,33 dan F tabel yaitu sebesar 3,89. Di mana F hitung ini berada di daerah penolakan H0. Jadi dapat disimpulkan karena F hitung ini berada di daerah penolakan H0, itu berarti H0 ditolak. Yang artinya variabel kemiskinan dan juga tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Jadi kedua variabel ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan IPM itu tidak dapat dilakukan secara parsial. Penurunan angka kemiskinan harus dibarengi dengan perluasan lapangan kerja juga untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan terhadap kualitas hidup masyarakat. Oke, kesimpulan dari penelitian kami adalah kemiskinan dan pengangguran secara parsial maupun secara bersama-sama itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, variabel independen itu mampu menjelaskan 93,8% variasi IPM menunjukkan model yang memiliki akurasi yang sangat tinggi. Atau 93,8% variasi dapat dijelaskan oleh variabel kemiskinan dan juga pengangguran. Lalu untuk saran, di sini kami menyarankan bahwa pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja sektor produktif. Lalu selanjutnya untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel makro lain seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai hasil penelitian kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian penjelasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.